Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahid, doakan mata Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga guru kita bersama Kiai Haji Ustaz Sufyan, kita doakan beliau panjang umur sehat afiat, Allah mitul hayati wa nafa'ana bi ulumi biddarain amin. Dan semua yang hadir, para pecinta Nabi Muhammad, para perindu Nabi Muhammad, para umat Nabi besar Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis maulid yang dirahmati Allah. Beruntung kita kepada Allah dengan nikmat yang banyak Allah berikan, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat digerakkan hati kita, dilangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat. Luar biasa. Itu satu karunia, satu namanya taufik min Allah. Wa ma taufik illa billah. Cuma sekali di Al-Quran Allah katakan tidak ada taufik itu kecuali dari Allah. Apa itu taufik? Al-khalq bi qadri ta'ah. Allah ciptakan satu kekuatan untuk melakukan ketaatan, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi nikmat ini banyak Allah berikan. Yang Allah minta cuma mensyukurinya. Tapi Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku akan kutambahkan Allah. Tapi ketika kalian kufur dengan nikmat tersebut, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi syukur nikmat salah satunya menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat di kehidupan ini, jabatankah, hartakah, ilmukah yang Allah titipkan, maka harus kita syukuri dengan kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, luar biasa kita hadir di majelis zikir. Dikatakan dalam satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah masalul hayy wal mayyit. Kata Nabi Muhammad, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak pernah berzikir mengingat Allah, itu perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau hati ini tidak perlu, sebagaimana badan perlu makanan, hati juga perlu makanan. Kalau 3 hari orang nggak makan bisa mati. Begitu juga hati, 3 hari nggak dikasih makannya mati. Makanannya hati apa? Ilmu itu makanan hati. Al-dzikir, mengingat Allah, itu juga makanan. Salawat sama Nabi, itu makanan hati. Baca Al-Quran, silaturahim, membangun silaturahim, birrul walidain, bakti sama orang tua. Itu semua adalah makanannya jiwa kita. Alhamdulillah kita di hari diberi oleh Allah daripada makanan itu. Tinggal bagaimana kita lestarikan, istiqamahkan. Paling sedikit kata Nabi, ghanimatu majlis zikir al-jannah. Paling sedikit yang kita bisa dapat bawa balik tentang majlis zikir itu adalah surga Allah Jalla Jalaluhu. Banyak fadail tentang majlis zikir, sampai di dalam hadis yang panjang ada malaikat namanya malaikat sayyahina fil ardh. Ada malaikat Allah tugaskan, dia punya kesibukan mengelilingi muka bumi ini. Untuk apa? Ikhtataf, untuk mencari majlis zikir, majlis orang zikir, majlis taklim. Kalau itu dia dapat, dia akan datang ke itu majlis dan menghampirinya dan membuat hilakan, membuat halaqah sampai ke atas langitnya Allah. Fa idzan qadal majlis, habis itu panjang. Kalau selesai majlis, mereka naik ke langit melapor kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Tapi Allah mau lihatkan begitu agungnya majlis zikir ini manfaat untuk orang sekelilingnya. Ditanyakan oleh Allah,
Dia bilang, ya Rabb, kami sudah menghadiri majlis tersebut. Kaifa wajadta ibadi? Bagaimana engkau wahai malaikatku dapatkan hamba-hambaku itu? Wajadtu, aku dapatkan mereka ya Rabb, tusabbihunak, maka tasbih kepada tuhamidunak, mengucapkan alhamdulillah, bertahmid, tukabbirunak, tuhallilunak. Kemudian dia berzikir mengingatmu dengan tasbih, tahmid, tahlil kepadamu ya Rabb. Mereka merindukanmu ya Rabb. Apakah mereka pernah melihat aku, kata Allah? Mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Bagaimana jika mereka melihat aku, kata Allah dalam hadis kursi? Pasti mereka akan merindukanmu ya Rabb. Pasti mereka akan tambah mencintaimu ya Rabb. Itu makna ma'rifah billah, dimulai dengan mengenal Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan lisan dan hati kita. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta dari itu majlis. Katanya ya Rabb, mereka meminta kepadamu al-jannah, meminta surgamu ya Allah. Itu permohonan yang paling tinggi dari mereka. Allah tanya, hal ra'aituhumul jannah, apakah mereka telah melihat surgaku, kata Allah. Tidak, kata malaikat, mereka belum melihat surgamu ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat? Kalau mereka melihat, pasti mereka akan merindukannya dan menginginkannya ya Allah, karena begitu indah surga. Baiklah, kemudian apa yang mereka minta? Jauhkan dariku dengan majlis itu. Yang mereka minta, jauhkan darimu azabmu, dari api nerakamu ya Allah. Baiklah, kata Allah, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana jika mereka melihatnya? Pasti mereka akan lari dan ketakutan melihat nerakamu ya Allah. Baiklah, kalau begitu, kata Allah, katakan kepada mereka, Gumu maghfur lakum qad buddilas sayyi'atukum hasanah. Bangunlah mereka dari tempat majlis mereka nanti, aku ampunkan dosa mereka, telah aku gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Ada malaikat kasih masukan dan Allah Maha tahu. Ya Rabb, tidak semua mereka itu kepingin hadir majlis untuk mengingatmu ya Allah. Ada yang mau hadir majlis lil fudul, ingin tahu aja. Majlis apa itu? Mau duduk aja. Atau di hajat di dunia, datang untuk punya hajat dunia ya Rabb, bukan kepingin mengingatmu. Kemudian Allah mengatakan, wahum kadzalik. Mereka juga aku ampuni. Kenapa? Humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Mereka adalah golongan dari umatku yang duduk bersama mereka tidak akan merugi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa kalau kita baca itu hadis, luar biasa faedah majlis zikir. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah berlalu bulan Rabiul Awal, kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani, sudah di penghujung daripada yang tak lagi Jumadil Awal. Luar biasa hidup di negeri kita ini sampai dikenal di luar negeri sana. Muslim di Indonesia ini adalah Muslim yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dari barat ke timur sudah mengenal negeri kita ini adalah negeri pecinta Nabi Muhammad. Ternyata tidak salah lagi ungkapan mereka. Saya baru pulang dari Aceh kemarin di Lerangsa 2 minggu yang lalu. Di Aceh sana udah mulai salawat itu. Udah dari zaman. Sebenarnya sudah semua kita ini masuknya Ahlus Sunnah semua, cuma dihidupkan kembali di masa modern ini, disemangatkan dengan hadroh. Nanti kalau dari sini kita patungan biar ada hadroh juga di majelis ini ya. Insyaallah ya. Harusnya tadi diundang satu grup ya biar rame ya. Kita yang di sini memang pengen yang klasik. Oh, karena kemauan jamaah ya. Kalau begitu ya sudah. Baik, itu pembahasan ilmiahnya. Sekarang Habib mau bahas yang sedikit dari maksud utusnya Nabi kita Muhammad. Ini ya misi kita yang paling penting ini dalam kita meneruskan dakwahnya Rasulullah. Disebutkan di dalam ayat surat Ali Imran, wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayat wa yudzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Artinya telah Allah sungguh berikan karunia-Nya. Lam ta'kid itu masuk ke fi'il madhi mengatakan sangat sungguh Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman, diutus kepada mereka di dalam mereka rasulan min anfusihim. Diutus nabi dari golongan manusia. Coba kalau dari golongan malaikat repot Pak kita mau ikuti.
Malaikat nggak punya hawa nafsu, nggak kepingin tidur, nggak kepingin makan, nggak kepingin kawin ya kan? Perwakin anfusim yatlu alim ayat, inilah ilmu. Ayat yang kita belajar ini. Wa yuzakkihim, tidak cukup orang belajar ilmu kalau nggak wa yuzakkihim, Nabi juga mendidik jiwa mereka. Jadi nggak cukup kalau cuma punya ilmu nggak belajar tasawuf. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan al-hikmah ini maksudnya menyebarkan, mengajarkan al-kitab, al-Quran wal hikmah. Hikmah itu bukan ilmu yang kebal Hikmah itu maksudnya yaitu bagaimana hikmah menyebarkan dakwanya Rasulullah dengan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana sebelumnya kita ini dalam kesesatan yang nyata. Nyembah patung, nyembah pohon, nyembah gunung. Ya kan? Ini yang kita hadapi untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ada cerita di awal dakwahnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di awal Islam Nabi katakan, kalau kamu nggak punya makhluk, lakukan aja yang kamu mau. Nabi nggak sentuh dengan suatu yang kalimat yang berat. Nabi bilang dulu masalah malu. Kalau orang punya malu pasti ada iman. Kalau orang sudah nggak punya malu itu repot, imannya nggak tahu, nggak kedoman deh. Orang Jawa. Saya Pak gini-gini dulu di Jawa Timur, saya 6 tahun, 5 tahun lebih saya sebelum kiamat. Saya di Malang di Darut Tauhid, nggak jauh dengan pondoknya Kiai Hasyim Muzadi dulu. Ya. Kemudian baru ke Tarif. Jadi tahun 1999 sampai 2005. Semalam masih dingin tuh, kalau ngomong masih keluar asap pagi-pagi tadi berikan. Sekarang udah berasap di sana, ya panas. Masya Allah, Masya Allah. Balik lagi pada pembahasan, anak kasih contoh dakwanya Rasulullah, dakwah yang menyentuh. Dulu zaman Nabi macam-macam sahabat ini modelnya. Datang ada satu sahabat, ya Rasulullah, aku sudah masuk kepada agama Islam, tapi ada amalan jahiliyahku yang belum bisa kulepaskan ya Rasulullah. Apa itu kata Nabi? Aku suka main perempuan ya Rasulullah. Ini sahabat polos, orang berdunia, polos saja ngomong sama Nabi. Ya aku ini suka main perempuan ya Rasulullah. Mendekat engkau wahai sahabat. Diajak berpikir sama Nabi, dia sentuh hatinya. Enggak langsung rumah perempuan haram masuk neraka. Zaman sekarang bid'ah sesat masuk neraka. Lari orang. Nabi sibuk mau masukkan orang ke surga, dia sibuk masukin orang ke neraka. Dakwah Nabi apa bukan itu? Kalau dakwah Nabi sibuk ngajak orang masuk surga. Makanya kata Nabi, innama bu'istu mu'aliman, aku itu diutus untuk mengajar, walau bu'istu la'anan walau sababan, bukan diutus untuk melaknat atau menghina orang lain, merendahkan orang lain, tidak, merangkul orang lain. Mendekat engkau wahai sahabatku, aku mau tanya sama engkau yang masih suka main perempuan ini kata Rasulullah. Saya mau tanya sama engkau wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu jika diajak dirasakan dulu, dirasakan dia punya perasaan. Bagaimana pendapatmu jika ibumu perempuan dilecehkan atau dimainkan oleh seorang laki-laki? Katanya, aku akan marah ya Rasulullah kalau ibuku dipermainkan, mungkin ku habisin tuh orang. Baiklah, ketika engkau kepingin main perempuan, ingatkan itu adalah ibu dari anak seseorang. Yang kedua, aku mau tanya sama engkau wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu jika saudari perempuanmu atau saudara kakakmu dilecehkan oleh seorang laki-laki lain? Pasti aku akan marah ya Rasulullah, akan kuhabisi orang itu karena saudariku dilecehkan. Ketika engkau mau melakukan itu, bayangkan itu perempuan adalah saudari dari seseorang, bagaimana perasaan saudaranya? Nabi nggak bilang apa, bahkan saudara yang perasaannya dulu ya Nabi kena. Nabi dakwai. Yang terakhir, wahai saudaraku, Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ini logika dulu, Nabi masukin sampai perasaan. Kalau anak perempuanmu dilecehkan oleh orang lain, apa pendapatmu? Aku akan marah ya Rasulullah, akan kuhabisi ya Rasulullah. Bayangkan ketika engkau mau melakukan itu adalah anak perempuan dari seseorang. Kemudian Nabi suruh mendekat sahabat tersebut, dipegang dadanya oleh Rasulullah, didoakan. Ini yang penting nih, setelah kita diajak berpikir, didoain. Jangan itu sudah ajak berpikir, orang dilepas aja, doain. Doain, jangan dilepas di belakang dia lebih afdal. Kita suka egois Pak, kita doa untuk hajat kita sendiri.
Ya Allah pingin ini, ya Allah pingin ini, tapi nggak pernah kita doakan saudara kita. Padahal dengan mendoakan saudara kita itu memancing daripada gobulnya doa kita. Dari mana hadisnya? Dari hadis Rasulullah. Kata Nabi, doa'uka li akhukal muslim fi dhahiril ghaib mustajab. Kata Nabi, doamu kepada saudara muslim lainnya dia tidak tahu itu mustajab, dan malaikat akan menjawab walaka mithla dzalik, untukmu seperti itu. Makanya betul kata guru kami dulu, kalau ada orang yang hasud, setiap nikmat pasti ada yang hasud. Likulli dzin ni'matin mahsud. Doakan orang yang hasud itu. Jangan di depan dia. Misalkan kita baru dapat mobil baru, dia hasud, sahabat. Pusing dia lihat kita dapat mobil baru, dapat dari mana nih Habib nih mobil ini? Ya. Doain, ya Allah, anak dapat mobil baru, semoga orang yang hasud itu dapat mobil juga ya Allah. Sebagaimana engkau senangkan saya, senangkan dia, sehingga dia tidak melihat lagi, lupakan kemenangan yang kau berikan. Apa kata Allah? Falaka mithla dzalik, kata malaikat. Malaikat mengatakan untukmu juga. Ya Allah, senangkan dia, kayakan dia, gembirakan dia. Ya, itu nggak rugi Pak, kita doakan saudara kita, kita pun dapat. Kayak sekarang kita doakan saudara kita di Palestina, ya Allah tolong saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah menangkan mereka, mereka lagi dijajah. Itu bukan masalah agama di Palestina itu, tapi sudah kemanusiaan itu. Negosiasi itu dihabiskan satu kampung itu. Ini baru-baru rumah sakit Indonesia. Kita doakan mereka, Allah tolong, Allah menangkan. Ya, Allah merdekakan mereka dari penjajah, sebagaimana kita pernah merasakan hal itu di zaman dahulu. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kemerdekaan kepada kami, berikan kemerdekaan kepada saudara kami di Palestina. Dari penjajah Zionis, hancurkan mereka yang berbuat zalim, ya Allah. Engkau yang Maha Kuat, Engkau yang Maha Segala-galanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, akhirnya setelah Nabi doakan sahabat ini, dia mengatakan, berpaling, dan Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ada umatku yang berzina, ada umatku yang minum khamar, ada umatku yang merampok, ada umatku yang melakukan kemaksiatan, tapi tidak ada umatku yang berbohong. Itu yang disebut. Tidak ada umatku yang berbohong. Kalian berbohong berarti bukan umatku. Pergi sahabat ini, dia ngomong, demi Allah ya Rasulullah, yang tadinya zina adalah perbuatan yang paling aku sukai, sekarang aku keluar dari majlismu adalah perbuatan yang paling aku benci. Setiap dia melakukan itu dosa, teringat daripada perkataan Nabi. Bagaimana kalau Nabi tanya, umat Nabi gak ada yang berbohong? Jadi ketika itu ditinggalkan kemaksiatan. Ini dakwanya Nabi Muhammad SAW, diberikan solusi kepada umat. Ada satu lagi sahabat kita kenal, mungkin ceritanya Ma'ruf Nuaiman. Pernah kenal Nuaiman? Nuaiman ini sahabat Nabi yang rasis, sampai meninggal buat Nabi ketawa. Orangnya lucu, sofa gitu orang Arab. Sakingnya sekali waktu dia bilang, ketahuan Nuaiman ini baru sudah masuk Islam, masih punya kebiasaan jahiliyahnya, suka minum, Pak. Minum khamr. Dulu Sayyidina Umar punya satu kentang sebelum diharamkan. Bukan main-main, orang Arab itu jangan ditantang minum. Dulu sudah memang kerajaannya itu. Zaman itu Arab dari asli Pak ya, dari anggur betul. Kalau sekarang nggak tahu Arab pakai tape sekarang. Zaman itu sahabat sampai pertama mau mengharamkan itu bertahap. Pertama dibilang sedikit manfaatnya, banyak mudaratnya. Masih minum tuh Pak. Sekali waktu mau sholat salah baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dibaca a'budu ma ta'budun. Kata Allah, jangan dekatkan sholat, ya, jangan dekatin sholat, kalian dalam keadaan mabuk. Jadi mabuknya habis isya. Jadi habis sholat isya mabuk sahabat. Jadi subuh udah berkhel. Itu tahapan mereka. Akhirnya baru turun innamal khamru wal maisir wal rijzin. Baru disebutkan khamr, maisir, itu rijz, najis. Amal syaitan dalam amal kefajtanibuh, maka jauhi. Baru disuruh oleh Allah dijauhi. Baru sahabat sudah terbiasa kan bertahap, baru dibuang semua khamrnya, sampai dikatakan saking banyaknya sahabat menyimpan khamr dalam rumah seperti banjir di jalan-jalan pertanian. Singkat cerita, Nuaiman ini ketahuan Pak oleh dua sahabat lagi minum. Dilaporkan kepada Rasulullah, dipanggil dua saksi, ya Nuaiman, engkau terbukti, jadi engkau harus dihukum secara mahkamah Islam. Kata Nuaiman, kalau yang hukum Rasulullah nggak mau, kalau yang lain enggak. Kata Nabi, anak yang mau hukum ini sudah ketahuan ini. Gak apa-apa, setiap dipukul itu Nuaiman dengan cambuknya pada saat itu terbayang wajah Nabi Muhammad. Itu pukulan tidak terasa, karena yang memukul dia adalah kekasihnya Rasulullah. Ketahuan sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya dia ngomong, wis malu. Udah 3 kali ketahuan Nabi ini, anak mau berhenti karena malu dengan Rasulullah. Itu orang yang beriman sama Nabi.
Dia ada rasa malu kepada Nabi Muhammad. Berhenti Nuaiman dari itu kebiasaan. Sakingnya dia ini sangat cinta sama Nabi, cuma gak punya fulus mau ikram Nabi. Akhirnya dia bilang, udah datang ke pasar beli roti, beli buah-buahan. Sahabat lagi ngumpul sama Rasulullah, fadhal ya Rasulullah buah-buahan sama roti. Dimakan sama sahabat. Selesai dari majelis, Rasulullah lewat pasar kan, dekat Masjid Nabawi. Tukang roti ngomong, ya Rasulullah, tadi Nuaiman beli roti katanya, tapi katanya yang bayar engkau. Sahabat yang lain lihat ada Sayyidina Abu Bakar di situ, kurang ajar Nuaiman, masa nggak disuruh bayar? Udah Rasulullah saya yang bayar, ngerti murid sama guru ya. Kadang-kadang murid nggak ngerti sama gurunya. Ini sahabat lebih ngerti sama Rasulullah, udah yang bayar, nggak mungkin Nabi bayar, kurang ajar Nuaiman, tunggu aja nih. Tukang buah lewat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kenapa? Tadi Nuaiman beli buah. Dibilang Rasulullah yang bayar. Ternyata Nuaiman kelewatan nih. Besok dia lewat di pasar, Nabi dari belakang, dia lagi duduk. Ditekap dia punya mata. Nabi teriak di pasar, ya halusuk, orang di pasar, saya mau jual budak nih, tapi ada kekurangannya budak. Dia tahu ini tangannya Nabi, ya Allah saya mau dijual nggak? Saya ini punya apa mau dijual? Nggak ada, budak paling murabal kata dia. Akhirnya dia bilang, dibuka matanya, ternyata Rasulullah ya Rasulullah, kamu jual aku kata dia. Kamu sih katanya Rasulullah bercanda sama dia. Sampai di akhirnya saking cinta yang Nabi ditinggalkan kebiasaan khomernya tadi. Ketika meninggal Nuaiman, dikuburkan, itu Nabi tersenyum-senyum melihat kuburannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, daripada mukjizat Nabi mengetahui apa kejadian di barzakh. Ketika ditanya kenapa gerangan Nuaiman ya Rasulullah, kata Nabi, Nuaiman ini wallah dahaktani hayyan wa maitan. Buat aku ketawa lagi dia hidup sampai mati. Kenapa? Ditanya sama malaikat, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi sahibi Muhammad, la tas'alni. Nabiku itu Muhammad teman aneh, jangan ditanya lagi kata dia. Allah, malaikat kabur Pak. Ini menandakan punya mahabbah orang, kata Imam Haddad, launa shalla wa shoma. Man shoma wa shalla baina rukn wal maqam, sekalipun kalau ada orang yang puasa siang hari, sholat di malam hari, dan beribadah baina rukn wal maqam, ibadahnya sehebat itu, la yub'atsu illa man yuhib. Tidak akan dibangkitkan kecuali dengan siapa yang dia cintai. Kata Imam Haddad. Bayangin Pak, kita bersyukur kita punya cinta sama Nabi, bersyukur. Makanya para ulama salihin di negeri Hadramut dari Bani Alawi, daripada hukuman Allah kepada orang yang tidak punya cinta kepada Nabi, dia akan dicintakan kepada selain Nabi Muhammad. Makanya nikmat iman puncaknya dikatakan oleh Nabi thalathun iz wajada fihinna wajadu halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau didapatkan kepada seorang hamba yang beriman akan mendapatkan nikmatnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimman siwahum. Dia jadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selainnya. Sayyidina Umar datang sama Nabi, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi ayahku, melebihi anakku, melebihi istriku, melebihi semua manusia kecuali diriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, belum sempurna iman. Berpikir Sayyidina Umar, kalau meninggal Umar nggak ada masalah, tapi kalau Nabi Muhammad meninggal repot nih. Siapa mau bertanya ke siapa lagi sahabat? Maka aku katakan, ya Rasulullah, melebihi diriku. Al-ana ya Umar, gaddana iman. Sekarang baru sempurna iman. Tapi cinta perlu bukti Pak. Sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima yu'minu. Tak sempurna iman kalian sampai hawa nafsu kalian bisa tunduk dengan apa yang datang daripada Rasulullah. Makanya para aulia salih itu nggak pernah susah hidupnya. Dia bersama Nabi Muhammad SAW. Mau sholat dia bayangkan ini perintah Nabi, dia sholat dengan senang hati. Mau puasa ini perintah Nabi, dia puasa dengan senang hati Pak. Gak ada beban, senang aja, gembira aja. Nabi kalau mau kenikmatan dunia diberikan oleh Allah, tapi Nabi yang pilih. Saya baca di kitab Asy-Syifa li Ghadil Iyad, satu hadis dinukilkan oleh para sahabat. Datang Jibril kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini di Palembang masih jam 8 ini. Jam 10 lanjut ya Pak? Anggap aja di Palembang. Ini hadis sangat selesai ini hadis. Datang Jibril mengatakan, ya Rasulullah, maukah engkau Jabal Uhud itu jadikan emas dan perak?
Nabi tinggal bilang iya, Allah kabulkan. Kalau Nabi dikabulkan itu Jabal Uhud jadi emas, mungkin kami anak cucunya ribut tuh gara-gara Jabal Uhud, ya kan? Rebutan emas ya, warisnya Abjid. Apa kata Nabi? Lah, aku nggak inginkan itu. Uhibbu an aju'a yawman wa ashba'u yawman. Itu pilihan apa? Aku kepingin kenyang sehari, lapar sehari. Kalau aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Kalau aku lapar, aku memohon pertolongan Allah. Ini Nabi mau kasih pelajaran bahwa umat di akhir zaman ujiannya hebat. Bapak kalau baca kitab Syama'il Rasul, baca tentang kehidupan Nabi, sangat sederhana, sangat zuhud. Sempat sekali masuk ke rumah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah tidur di tikar, Pak. Bukan tikar kayak gini, Pak. Tikar ini masih enak. Tikar ini dibuat dari pelepah kurma, Pak. Itu Nabi tidur sampai bercap pipinya. Masuk Sayyidina Abu Bakar di rumahnya Aisyah dengan Sayyidina Umar. Nabi berdiri dari tikar tadi, tercap mukanya. Ya Rasulullah, kami mampu untuk membuatkan engkau kasur yang lebih bagus dengan ini, sebagaimana Kaisar di Mesir, Kaisar di Romawi, di Persia, di Kaisar di Romawi, di Syam dan di Persia dengan begitu bagusnya. Kata Nabi, sariruhum finnar wa sariri fil jannah. Mereka punya tempat tidur di neraka, kalau Anda tempat tidur di surga. Ya. Antum tahu bagaimana bentuk tempat tidur Nabi? Ini tahu, dikatakan di dalam Syama'il dibuat dari kulit yang disamak. Lebarnya dua hasa, dua zira, panjangnya 2 zira, lebarnya 1 zira sekilan. Itu tipis. Nabi tidur di atas itu kasurnya. Ada kita seperti itu. Itu pilihan Nabi, Pak. Allah memberikan lebih bisa, tapi Nabi yang pilih. Kenapa? Walahumul dunya walanal akhirah. Atau Sayyidina Hafsah, saya pernah kali saya kasihkan di atas kasur itu tumpukan daripada kulit yang sudah kulitnya domba yang lembut sampai 4 lapis. Nabi ngomong, gara-gara tidur di atas itu saya bangun malamnya ketelatan gitu. Udah balikin ke asal aja dua lapis. Itu Nabi Muhammad, itu pilihan beliau, Pak, hidup sederhana. Katanya ya walahumud dunya walanal akhirah. Jadi beliau tuh zuhud sekali. Dia tahu kondisi umatnya di akhir zaman. Jadi pilihannya yang mau zuhud itu pilihan. Tapi ingat, zuhud yang hakiki itu katanya laisa lam yamlika dunia, bukan kita nggak boleh miliki dunia, bukan. Tapi lam yamliku qalbaka dunia. Hatimu nggak terikat dengan dunia itu. Jadi kalau katanya jadikan dunia itu di kantong aja, jangan di hati. Kalau di kantong keluar nggak apa-apa sudah, tapi kalau di hati langsung hilang. Adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Susah kan? Latihannya panjang ya. Ini latihannya panjang. Makanya saya pernah dengar satu cerita di negeri Hadramaut ada Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim yang antum baca itu Wirdul Kabir, katanya di pada malam Selasa. Iya, Selasa malam. Wirdul Kabir ya. Ya, Habib Husain Wirdul Kabir itu yang ada Allahumma ya Azimul Sultan itu kan. Ada lagi. Kalau Wirdul Kabir itu Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim itu, Pak, beliau pernah, ini terakhir saya cerita ya. Ini cerita orang soleh untuk kita sebagai, karena cerita ini membuat motivasi kita. Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim, nah ini yang menurunkan bangsa Syekh Bakar bin Salim. Itu beliau pernah sekali menyuruh murid-muridnya membawa kurma Yaman. Jadi kurma Yaman ini, kurma Hadramaut ini bibitnya dari ajwa, ditanam di Hadramaut. Biji ajwa itu ditanam di Hadramaut, jadi kurmanya kecil-kecil, Pak. Akhirnya setelah panen, dia ngomong sama muridnya bawa kurma ini ke Baghdad, ke Basra, ke Irak. Kata muridnya, "Beb, kita mau bersaing sama Irak. Irak kurmanya gede-gede, enak-enak. Kurma kita Hadramaut kecil-kecil ini. Udah ente ikhtiar bawa aja." Itulah kayak kita sekarang ya. Punya kita, produksi kita biasa-biasa aja, lawan yang luar bisa lebih hebat lagi ya. Gak takut, ikhtiar aja dulu, belum tahu keberkahannya beda. Berangkat tuh muridnya ke Basra, pada zaman itu pasar besar di sana. Setelah nyampe ke Basra, bersaing, berdagang, memang betul kurma itu lebih bagus. Tahu-tahu ada satu penyakit terjadi di Basra.
penyakit yang mematikan, Pak. Ada satu orang yang kena penyakit itu beli kurma dari Habib Husin, makan dari kurma itu sembuh dari penyakit. Akhirnya bertanya orang-orang kampung ini, beli di mana? Beli di Habib Husin. Beli semua orang kurma tersebut, akhirnya sembuh. Sampai dalam riwayat semua habis. Kok bisa di kurma bisa jadi syifa? Ternyata Habib Husin tidak menanam satu pohon kecuali mengkhatamkan Quran di pohon kurma itu. Ini keberkahannya orang soleh. Ya kita kalau mengkhatamkan setiap pohon sawit kita satu khatam Quran kayaknya agak repot ya. Paling enggak kita ambil yang lebih singkat apa? Bacakan Yasin kalau buka toko, selamatan. Bacakan Yasin kalau kita buka kebun. Ini bacain Yasin di kebunnya, Pak, jangan di rumah, di kebunnya bacakan Yasin. Ya Allah, dengan berkat Yasin itu kan hatinya Al-Quran. Berkah kebun saya biar hasilnya bagus. Hasilnya banyak berkah. Itu tafaulan. Bifi'il sholihin. Ini kita ngurutin. Kalau nggak bisa seperti mereka, izalam takun Islam patasyabbau, mirip-mirip jadilah. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan mereka dengan kecintaan kepada mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul kita cintai melebihi selainnya. Dan yang kedua, an yuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Cinta sama istri kita karena Allah. Cinta sama anak kita karena Allah. Cinta sama guru kita karena Allah. Cinta sama jiran tetangga, sama orang-orang dekat kita di dalam pekerjaan karena Allah. Siapapun kita cintai karena Allah, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena apanya. Enggak, semuanya saya cintai karena Allah, karena dia makhluk Allah. Baik, ini yang paling penting ya. Kalau kayak gitu balance, itu punya iman, aman. Mau ketemu orang tajir sama orang miskin sama di mata inti, karena itu cinta karena Allah. Ya, dijemput pakai Mercy sama dijemput pakai motor juga sama, karena cinta karena Allah. Itu orang salihin ya. Yang terakhir, an yakraha an yauda fil kubur kama yakruhu an yuhdhafu binar. Kalau mau dapat kenikmatan iman, dia tidak suka jatuh kepada kekufuran kepada Allah seperti dia tidak suka jatuh kepada api nerakanya Allah. Mintalah sama Allah, sembahlah Allah, dengan ikuti cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam cara Allah. Insyaallah keberkahan dalam hidup kita. Amin. Hati-hati ya, mintalah kepada Allah. Kalaupun kepada yang lain cuma sebagai wasilah. Contoh kita ziarah para wali. Kita bukan minta sama wali itu, kita minta sama Allah. Berkat orang yang dekat sama Allah ini kabulkan doa saya. Tawasul itu, Pak, bukan minta kepada ahlul kubur. Kita itu minta wasilah, nyebutkan nama-nama orang soleh itu, kan dia sudah dikenal Allah. Idza lam takun ma'allah takun ma'aman ma'allah, kata Habib Umar bilang. Kalau kamu nggak bisa dekat sama Allah, ya dekat sama orang yang dekat sama Allah. Ya didekatkan. Makanya kam min gharib ba'id wa kam min ba'id gharib. Berapa banyak orang yang dekat itu ternilai jauh, dan berapa banyak yang jauh itu dekat. Mungkin kita jauh dari negeri Madinah. Semoga kita orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Mungkin banyak orang yang tinggal di kota Madinah tapi gak punya adab dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah berikan kita mahabbah dan memperbanyak salawat. Karena dengan salawat Nabi kenal kita. Jangan malu-malu salawat kepada Nabi kita Muhammad. Kita tutup dengan salawat Tibil Group. Semoga tambah kecintaan kepada Rasulullah. Dengan salawat ini Nabi mengenal kita. Semoga dengan salawat ini dia maksiat jauh. Amin. Insyaallah. Salat